Dulu perkembangan, ya. Pertama saya akan sampaikan beberapa perkembangan dari peralatan-peralatan cadangan KRI yang sudah berada di tempat atau sudah berada di sekitar lokasi yang saat ini berada di utara Pulau Bali. Jadi kalau ditarik garis jaraknya dari Celukan Bawang itu kurang lebih sekitar 23 nautical mile atau kurang lebih 40 km di utara Celukan Bawang. Di sekitar daerah tersebutlah diperkirakan dari yang kemarin ditemukan ada tumpahan minyak, kemudian juga ada daya magnet yang besar, itu sudah mulai terdeteksi di daerah tersebut, ya. Sehingga sekarang sedang dilaksanakan terus pemantauan di wilayah tersebut dengan memanfaatkan semua peralatan ada. Dari kepolisian juga sudah ROV-nya sudah dikerahkan semuanya, termasuk dari KRI Rigel. Dan juga saat ini juga dari Australia HMAS, ya, ini Her Majestic ini istilahnya ship Ballarat dengan mengerahkan RHAB, jadi Rigid Hull Inflatable Boat, ya, dan helikopter sudah dikerahkan. Kemudian juga untuk menyari di wilayah tersebut. Terus kemudian dari Polri sudah dikerahkan, dari tim AJU, dari Angkatan Bersenjata Singapura berupa 5 personel sudah on board di KRI Suharto. Kemudian juga tim dari Poseidon yang akan nanti sebagai operator ataupun juga membantu untuk PH Poseidon Amerika dari United States Air Force, ya, yang mudah-mudahan bisa datang malam atau dini hari nanti, ya, akan membantu proses pencarian. Timnya sudah datang di sini tadi untuk berkoordinasi. Nah, ini beberapa dari negara sahabat yang sudah tiba, di samping peralatan yang sudah kita gelar. Dan pembagian sektor pun sudah dibuat, yang langsung dipimpin oleh Kepala Gugus Tugas Laut dalam hal ini pencarian saat ini. Jadi, sudah ada pembagian sektor. Ya. Jadi sementara sampai dengan saat ini memang belum bisa ditemukan secara pasti, tetapi beberapa titik-titik ini mudah-mudahan dengan berbagai peralatan ada bisa segera ditemukan atau bisa segera dijejaki bahwa itu adalah posisi dari KRI Nanggala 402. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan saat ini. Ya. Kemudian mungkin ada sedikit tambahan dari Kepala Divisi Humas terkait dengan kerjasama dan peralatan yang kita gunakan juga dari kepolisian saat ini membantu. Ya. Terima kasih Bapak Kapuspen TNI. Jadi teman-teman media, bahwa sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin, dari pihak kepolisian, ya, ada 4 kapal, ya, 4 kapal yang sementara ini dirapatkan ke Banyuwangi. Ya. Itu ada kapal Gelade, ada kapal Enggang, ada kapal Balem dan kapal Barata. Inilah tipe-tipe kapal A2 dan tipe B yang dipunyai oleh Pulau Air Bahatam Polri. Tentunya dari 4 kapal ini nanti akan membantu bersama-sama dengan kapal yang lain untuk mencari titik lokasi. Dan kemudian juga dari pihak kepolisian ada suatu robot, ya, itu robot yang bisa dimasukkan ke dalam air, kemudian bisa melihat, ya, di dalam air itu ada ditemukan barang apa. Sementara sedang berjalan dan itu bisa masuk ke kedalaman sekitar 300 meter yang sementara ini kita punya dan sedang kita berjalan untuk membantu pencarian daripada kapal selam tersebut. Dan kedua juga ada sonar yang kita punya, alat sonar yang digunakan untuk mencari barang-barang yang ada di dasar laut. Dan ini adalah peralatan Pol Air Bahatam Polri yang digunakan untuk SAR atau pencarian, seperti sudah dilakukan saat membentuk pencarian di Kepulauan Seribu saat ada pesawat yang jatuh itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya perbantuan ini kita bisa membantu dan segera untuk bisa berkontribusi berkaitan dengan pencarian ini. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Baik, pada kesempatan ini juga sengaja saya juga meminta kedatangan dari Kadis Penal, karena juga
beliau yang lebih teknis terkait dengan masalah keangkatan lautan. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan, silakan Kadis Penal. Terima kasih yang terhormat Kapuspen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini, seperti awal tadi disampaikan oleh Kapuspen bahwa secara teknis untuk menjawab kesimpang siuran pemberitaan berkaitan dengan KRI Nanggala akan dijelaskan secara ringkas dan jelas oleh mantan komandan dan mantan kepala kamar mesin yang sudah cukup lama mengawaki KRI Nanggala. Demikian, Jim. Baik, mungkin kita sekarang dengarkan saja. Jadi tadi saya sudah sampaikan nanti apa hal teknis yang akan dijelaskan terkait dengan KRI Nanggala. Ya, karena ini yang mengawaki langsung dan tahu kondisi yang sebenarnya bagaimana KRI Nanggala. Silakan mungkin dimulai dari Letkol Basri. Terima kasih yang terhormat Kapuspen TNI, Kadifumas Polri, Kadis Penal, rekan-rekan wartawan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. KRI Nanggala 402 ini adalah bagian kekuatan TNI Angkatan Laut kita, di mana pada saat proses melaksanakan proses menyelam, kita ada dua teori atau dua proses. Yang pertama yaitu menyelam secara statis, yang kedua yaitu menyelam secara dinamis. Menyelam secara statis, kita menyelam tanpa menggunakan kelajuan ataupun pendorongan dari kapal selam itu sendiri. Sementara menyelam dinamis, kita menyelam dengan menggunakan kecepatan ataupun pendorongan dari kapal selam. Proses-proses ini kita laksanakan sudah dengan prosedur yang ketat, checklist yang ketat, sebagaimana mungkin sama halnya dengan rekan-rekan pilot untuk mengecek kesiapan pesawatnya pada saat mau take off ataupun mau landing. Kemudian yang kedua, izin Kapuspen kami izin menjawab terkait tentang pintu torpedo atau pintu petor yang mungkin tadi beredar di rekan-rekan wartawan sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapuspen, di mana di ruang torpedo kapal selam ada 8 pintu torpedo atau petor istilahnya, di mana masing-masing petor ini memiliki 2 pintu, yaitu pintu luar dan pintu dalam. Kedua pintu ini saling interlock, jadi pada saat salah satu pintu dibuka, maka pintu yang lainnya tidak bisa dibuka. Sebagai contoh, kalau pintu luarnya terbuka, otomatis pintu dalamnya akan tidak bisa dibuka atau tetap tertutup. Ini adalah satu safety. Kemudian pada saat membuka pintu dalam pun ada prosedur yang harus kita laksanakan, yaitu untuk mengetes udara ataupun cerat, adakah air ataupun benda yang masuk ke dalam pintu petor tersebut. Jadi tidak serta-merta kita buka. Demikian mungkin yang kami sampaikan masalah petor terkait proses menyelam secara statis maupun secara dinamis. Perkenankan Mayor Ignatius selaku mantan KKM untuk menjelaskan kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kapuspen TNI yang kami hormati juga Kabitumas Polri dan Kadis Penal. Saya Mayor Laut Teknik Ignatius Bagus. Saya pernah berdinas di KRI Cakra sebagai Kadepsin atau KKM. Selanjutnya di KRI Ardadedali 404 dan beberapa kali melaksanakan operasi menggunakan 402. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana prosedur dan proses kapal menyelam secara dinamik dan statik. Pada saat pelaksanaan operasi kemarin, latihan, kapal melaksanakan selam statik. Namun, di sini untuk melaksanakan selam statik, maka harus melaksanakan terlebih dahulu kapal selam menyelam dengan proses dinamik. Dan itu sudah dilaksanakan oleh KRI Nanggala pada saat pelaksanaan LINLA atau lintas laut menuju daerah latihan untuk mencari
keseimbangan atau well trim dari kapal tersebut. Selanjutnya, setelah mendapatkan well trim, kapal baru diizinkan untuk melaksanakan selam statik. Dengan perhitungan yang ketat oleh diving officer, maka kapal tersebut bisa untuk melaksanakan selam statik. Selam statik adalah selam tanpa adanya pendorongan dari kapal tersebut. Sementara selam dinamik adalah proses menyelam pada saat kapal ada kecepatan, yaitu kecepatan 6-9 knot. Akan kami jelaskan proses kapal menyelam. Di dalam kapal selam mempunyai main ballast tank atau tangki pemberat pokok (TPP). Pada saat kapal di permukaan, main ballast tank ini terisi udara. Selanjutnya, untuk menambah buoyancy negatif, untuk menjadikan buoyancy menjadi negatif, maka udara yang ada di kapal di main ballast tank ini harus dikeluarkan dengan membuka katup ventilasi TPP. Prosedur sudah dilakukan. Perlu kami jelaskan juga, kapal tersebut mempunyai 6 main ballast tank. Nomor 1, 2 di buritan, nomor 3 dan 4 di tengah, dan nomor 5, 6 di haluan. Prosesnya ini sudah melaksanakan penghembusan TPP 1 dan 2, dan 3 selanjutnya 5 dan 6, dan terakhir 3 dan 4. Itu sudah dilaksanakan. Demikian kami sampaikan pelaksanaan proses selam dinamik ataupun selam statik. Demikian, terima kasih. Baik, yang itu sengaja kita sampaikan ya supaya ada lebih kejelasan. Dan tadi sudah disampaikan terkait dengan masalah ruang tutup ruang torpedo baik di luar maupun di dalam. Baik, saya rasa itu yang disampaikan ke sekarang. Mungkin saya berikan kesempatan pertanyaan 1-2 saja. Oke, yang di atas yang udah goyang-goyang duluan, silakan. Dia mendatangkan beberapa hanya kapal milik Singapura saja yang punya kemampuan rescue baik itu untuk mengevakuasi tadi dari submarine itu dan juga ABK yang ada di dalamnya. Terima kasih. Baik. Terkait kesulitan ya sampai saat ini tentunya nanti Kadis Penal. Yang jelas kita sudah mengerahkan semua peralatan dan peralatan itu sudah digunakan ya. Ya artinya juga mungkin kesulitan kaitan dengan hal-hal teknis nanti mungkin bisa dijawab oleh Kadis Penal ya. Kemudian juga peralatan-peralatan yang sudah didatangkan ini. Silakan Pak Julius. Terima kasih. Untuk kesulitan teknis dalam hal ini menemukan titik kapal selam itu belum ada. Hanya semua peralatan sudah kita gerakkan, termasuk bantuan dari Polri, kemudian dari Basarnas, dari unsur lain sudah kita gerakkan. Untuk menemukannya masih butuh waktu. Sedangkan untuk teknis nanti penyelamatan, mengapa hanya disebutkan tadi dari unsur dari Singapura, karena mereka memiliki suatu peralatan yang mampu untuk mencapai ke kedalaman tersebut. Terima kasih. Ya, yang ini yang tengah dulu deh lagi, silakan. Tadi saya jawab tanya mengenai wilayah pencarian. Sudah begitu pencarian sampai siang sore tadi tidak ada beberapa titik yang diperkirakan ya, yang jaraknya sekitar 23 mil. Apakah ini sudah ada telah indikasi bahwa kira-kira kapal KRI itu ada di tempat pesawatnya, ada penyempitan lokasi pencarian, Pak. Kemudian yang kedua, apalagi mengenai bantuan dari ekonomi, kan itu butuh waktu, Pak, untuk virus sesuainya. Nah, tadi Pak Kendo mengasihkan berapa jumlah, tapi sejauh ini bisa ada korban berapa, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, sesuai data yang kami terima sampai dengan sore hari ini ada 9 titik ya. Itu ada 9 titik termasuk ada yang tumpahan maupun ada yang daya magnetnya sangat kuat ya. Jadi ada 9 titik tersebar
radiusnya jadi jaraknya tadi 23 nautical mile dari sini dan tersebar kurang lebih mungkin sekitar 10 nautical mile luasannya, ya. Nah itulah sebagian banyak sehingga sekarang sudah ada pembagian, ya. Saya tidak bisa jelaskan. Kemudian terkait clearance semuanya sudah clear. Ini kita sudah terima semua. Yang untuk Amerika Poseidon sudah clear. Kemudian juga untuk Australia sudah approve. Tadi sudah saya sampaikan juga ke salah satu wartawan dari Sydney Morning kalau tidak salah sudah menanyakan. Sudah clear semua, sudah approve, perjalanan semua sudah ada. Jadi untuk yang dari luar dari negara luar sudah kita selesaikan sambil berjalan dan sudah di approve semuanya. Terasa itu? Terima kasih Pak. Nggak bisa. Karena dia masih di situ. Steril.